قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan malam hari ini pada malam 21 Rabiul Awal, 21 saking bulan Maulud, 1439 saking tahun Hijriah, kita diberi nikmat berada dalam majelis yang mulia. Mugi-mugi majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, mendapatkan limpahan rahmat dan limpahan ilmu, dan mugi-mugi ilmu ini bisa kita amalkan untuk keseharian kita dan memperbaiki amalan-amalan kita yang telah ada. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pembahasan kita nanti terbagi dua. Yang pertama, kumpulan doa. Saat ini berarti kalau ini edisi nomor 18, berarti sudah 18 doa. Kemarin kita telah bahas juga doa nomor 17, doa yang panjang pun dihafal. Paling satu dua orang aja paling. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabi inkan. Terus madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw anzaltahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Itu doa nomor 17. Ya, ujiannya nanti pekan depan aja. Sekarang lihat doa yang panjang juga nomor 18. Di sini kita lihat doanya juga sama. Kalau kemarin juga seputar kesedihan, kali ini doanya adalah untuk kesedihan yang mendalam. Doa untuk kesedihan yang mendalam. Kalau tuntun nggih, mangke diikuti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Azim, Al-Halim, Al-Azim, Al-Halim, La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah.
Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul ardi wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wa rabbul arshil karim wa rabbul arshil karim. Lihat nanti la ilallah nanti penyebutannya 3 kali. Nanti kalimat sesudahnya baru berbeda. Kalau ulang la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baik, kita ulang sarangan 2 kali. Monggo. La ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sepisan malih la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baik, lihat artinya. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung dan maha pengampun. Al-Halim itu maha pengampun. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah
Rabb yang menguasai arsy, yang maha agung. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia Rabb yang menguasai langit, Dia Rabb yang menguasai bumi, dan Dia Rabb yang menguasai arsy, lagi maha mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau dilihat dari hadis ini membicarakan ketika kita punya kesedihan yang mendalam, kesedihan apapun, ya, kesedihan apapun. Ada yang berat dengan penyakitnya, ada yang berat dengan utangnya, ada yang berat dengan keadaan dia di masa tua, ada yang berat dengan keadaan anaknya. Ya, masalah apapun pokoknya, ini umum. Bisa baca bacaan ini, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Adapun arsy, ini paling baru dengar ini. Arsy itu apa? Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini, yang paling besar itu namanya arsy. Arsy itu di atasnya itu adalah menetap tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu lebih besar lagi karena Allah itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di antara pengertiannya atau para ulama tafsirkan tentang pengertian Allahu Akbar ketika kita takbir dalam sholat, Allahu Akbar, maknanya itu adalah Allahu Akbaru min kulli kabirin. Allah Maha Besar dari segala sesuatu yang besar. Berarti kalau arsy tadi makhluk Allah yang paling besar, berarti Allah itu lebih besar daripada arsy-Nya. Ya, Allah itu lebih besar daripada arsy-Nya. Jadi ingat, arsy ini makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling besar. Pokoknya meyakini seperti itu saja. Dan Allah katakan untuk dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu nama lain saking Allah nggih. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, itu menetap tinggi di atas arsy-Nya. Artinya Allah ada di atas arsy-Nya, makhluk Allah yang paling tinggi, Allah di atasnya lagi. Pengertiannya di sini seperti yang diyakini oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab akidah apapun, kecuali kalau akidahnya ini akidah Mu'tazilah atau akidah Falasifah, ya, atau akidah Jahmiyah, ini baru berbeda. Ini pemahaman yang saya sebut ini pemahaman. Kalau akidah, menurut akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua sepakat bahwasanya ayat tadi dimaknakan Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya, yaitu di atas arsy-Nya. Dan ini berarti Bapak Ibu-ibu, kalau kita itu ditanya Allah itu di mana, kita jawab di atas sana. Dan tidak boleh kita jawab ketika Allah itu ditanya Allah itu di mana, nggak boleh dijawab wallahu alam, saya tidak tahu. Saya yakini Allah ada namun saya tidak tahu Allah di mana, nggak boleh. Kenapa jawabannya seperti tadi? Seorang budak wanita pernah ditanya oleh Kanjeng Nabi SAW ketika dia punya masalah dengan tuannya. Tuannya ketika itu emosi dengan budak ini, ditamparlah budak tersebut. Aturannya kalau budak itu dizolimi, ditampar, maka konsekuensinya adalah harus budak tadi itu dibebaskan. Sebelum budak tadi itu dibebaskan, Nabi SAW uji dia terlebih dahulu. Nabi tanya, Aina Allah, di mana Allah? Kemudian budak ini dengan tegas jawab, Fis sama, di atas sana. Fis sama, Allah itu di atas sana. Kemudian Nabi SAW balik nanya lagi, terus saya ini siapa? Engkau Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan pada budak tersebut, wahai tuan dari budak ini, tolong merdekakan dia, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah wanita yang beriman. Kalau dia beriman,
maka bebaskan dia. Tadi kamu zolimi dia, sekarang bebaskan dia. Dia benar-benar beriman. Jawabannya benar. Maka seorang muslim kalau ditanya itu seperti itu. Dan itu gambarannya ars tadi seperti tadi. Ars itu makhluk Allah yang paling besar, paling tinggi. Kemudian Allah itu ada menetap tinggi di atas arsy-Nya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu jawab wallahu a'lam, saya tidak tahu Allah di mana. Atau dia mengatakan Allah itu ada di batin. Enggak boleh. Batin jenengan itu cilik. Ya, enggak muat Allah, Allahu Akbar enggak muat. Enggak boleh mengatakan seperti itu. Atau mengatakan Allahu fi kulli makan. Allah ada di setiap tempat. Kalau Allah ada di setiap tempat, konsekuensinya adalah berarti Allah itu berbilang. Ya, berarti Allah itu berbilang. Ini menyelisih ayat yang selalu kita baca. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu tunggal. Kalau katakan Allah di mana-mana, berarti konsekuensinya Allah itu berbilang. Tidak ada keyakinan seorang muslim seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau kita memahami ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, seorang muslim meyakini Allah itu menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini dalilnya saking Quran, dalilnya saking hadis, bahkan dalilnya saking ijma atau kesepakatan para ulama, tambah lagi secara fitrah. Secara fitrahnya manusia, kita itu ketika berdoa, tangannya itu menghadap ke atas. Iya tak? Tangannya semua menghadap seperti ini. Betul apa betul? Betul. Tangan kita seperti ini dan tangannya itu menghadap ke atas. Itu kata para ulama, itulah secara fitrahnya manusia meyakini Allah di atas sana. Dia tidak meyakini Allah itu ada di mana-mana. Kalau meyakini Allah ada di mana-mana, berarti tangannya harus mubeng. Iya kan? Mintanya pada Allah berarti harus di mana-mana juga. Namun dia dengan yakinnya berdoa pada Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Langsung tangannya itu menengadahkan di atas sana, menghadap ke langit. Karena Allah menetap tinggi di atas sana. Nah, ini yang sedikit dari doa tadi, doa untuk kesedihan yang mendalam. Mugi-mugi yang mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, Allah angkat musibah-musibahnya yang ada dan diganti dari kesulitan diberikan jalan-jalan kemudahan. Allahumma amin. Itu saja, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.